warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ratu Rahmatantri, absen 16. Saya Rianur Anissa, absen 17. Saya Makruf Samasrin Abdillah, absen 18. Saya Nabila Citra Aurelia, absen 20. Saya Sari Agustin, absen 28. Kami akan mempresentasikan makalah laporan tugas dan kerjaan di jujuran. Laporan ini disusun untuk memahami tugas pendidikan agama Islam dan diri pekerja. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau memuja. Jujur juga disebut dengan benar atau sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ada pula yang berpendapat bahwa jujur itu tengah-tengah antara menyembunyikan dengan terus terang. Pentingnya perilaku jujur. Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak, ibu, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Allah selalu memerintahkan kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kejujuran itu adalah pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagai seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, maka ia berusaha menjauhi korupsi, bukan malah hanya mengatakan, tetapi ia sendiri melakukan korupsi. Kejujuran merupakan sifat orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujuran. Kalau hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum am jannatun tajri min tahtihal anharu khalidin fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Artinya, Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya, itulah keuntungan yang paling besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Macam-macam sifat jujur. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Ini kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercapai dengan kepentingan dunia, maka akan memasukkan kejujuran niat dan perilakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. 2. Jujur dalam ucapan. Wajib bagi seorang hamba Allah menjaga isinya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan tenang di antara macam-macam kejujuran. 3.
Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya seperti ucapan seseorang, jikalau Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelajarkan semuanya dijalankan Allah. Maka yang seperti ini adalah tekad. Terkadang benar tetapi ada kalahnya juga ragu-ragu atau dusta. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap jujur di sekolahan. Bertanya kepada guru jika belum mengerti, tidak menyontek saat ulangan, meminta izin jika memakai barang milik teman, tidak berbohong kepada guru dan teman. Contoh sikap jujur di rumah, tidak berbohong kepada ayah dan ibu, mengakui kesalahan dan meminta maaf, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah, selalu berkata jujur. Sikap jujur di masyarakat, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, tidak berperilaku curang saat bermain, jika berjanji harus ditepati, tidak mengambil barang milik tetangga. Dan ada hadis yang disebutkan yaitu, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran dapat menunjukkan kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu menunjukkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manfaat dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa manfaat apabila kita bisa bersikap jujur. 1. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak merasa dibebani. 2. Timbul rasa percaya diri pada diri sendiri. 3. Bersikap jujur dalam kehidupan masyarakat tentunya akan banyak membawa dampak positif. 4. Dampak sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman, karena antar keluarga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu apabila ada masalah dalam satu pihak keluarga. 5. Bagi seorang pelajar tentunya mempunyai angan-angan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang enak tetapi dapat menghasilkan uang banyak. 6. Pada diri pribadi akan timbul sikap yang tidak selalu bergantung pada orang lain. 7. Melaksanakan ajaran yang mulai dari agama dan budaya luhur yang dianut oleh bangsa manapun. 8. Kejujuran membawa pelakunya bersikap berani karena ia kokoh tidak lentur dan karena ia berpegang teguh tidak ragu-ragu. 9. Dengan bersikap maupun bersifat jujur tentunya Allah SWT akan memberi balasan yang tak terkira oleh kita. Hikmah perilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. 1. Perasaan enak dan hati tenang jujur akan membuat kita menjadi tenang. 2. Mendapat kemudahan dalam hidupnya. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Dijamin masuk surga. 5. Dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. 1. Kesimpulan, ucapan yang baik dan niat tulus akan menjadi semakin indah jika ada wujud amal dalam kenyataan. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak berbuat basa-basi, tidak membuat buat, tidak menambah atau mengurangi apa yang ia yakini sebagai kejujuran dan kebenaran. Ia jalan dengan keyakinan kuat dan Allah selalu membalas perbuatan dengan ganjaran yang setimpal. 2. Pesan, mari mulai jujur untuk diri sendiri. Kejujuran membuat hati menjadi tenang. Kami sangat berharap untuk memberikan kritik dan saran yang bagus. Kami ucapkan terima kasih pada pembaca sekalian. Kemampuan kami tidak apa adanya tanpa dukungan sekitar, guru, dan ridho SWT. Ujian tengah semester online dengan penuh kejujuran. Hampir seluruh tatanan kegiatan masyarakat Indonesia berubah di masa pandemi COVID-19. Tak terkecuali di sektor pendidikan. Tak hanya belajar di rumah, para pelajar juga harus menjalani ujian sekolah secara online di rumah. Disinilah nilai-nilai kejujuran anak benar-benar diuji. Tidak ada pengawasan dari guru saat siswa mengerjakan soal dengan metode dalam jaringan atau daring. Hanya bermodal kepercayaan kepada orang tua untuk membantu mengawasi. Para guru telah mengirimkan tata tertib pelaksanaan ujian tengah semester online melalui pesan WhatsApp. Berikut ini tata tertib pelaksanaan ujian semester online. 1. Perangkat dipastikan koneksi dengan internet. 2. Mengerjakan sesuai dengan waktu dalam jadwal.
3. Siswa mengerjakan mandiri tanpa bantuan dalam bentuk apapun. 4. Selama ujian berlangsung dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain dengan cara apapun, menggantikan atau digantikan orang lain. 5. Meninggalkan halaman soal sebelum jawaban benar-benar sudah terkirim. 6. Apabila ada hal yang menyebabkan siswa tidak bisa mengerjakan ujian tengah semester, untuk memberi kabar WA pribadi supaya guru kelas tidak menunggu dalam ketidakpastian. 7. Tidak ada ujian tengah semester susulan, terutama bagi siswa yang tidak mengerjakan tanpa keterangan. 8. Untuk soal dengan pilihan ganda, jawaban ditulis abjadnya saja. 9. Untuk jawaban yang harus kirim via WhatsApp, japri guru kelas dikerjakan pada kertas folio dengan diberi identitas lengkap. 10. Ingat, kejujuran menunjukkan integritas Anda. Islam melarang berbuat curang dan berbohong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma wasana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim nomor 101 dari Abu Hurairah. Hadis di atas ada kisahnya ketika seorang pedagang mengelabui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jujur dalam jual belinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mara ala subrati ta'amin fa'adkhala yadu biha fanalas asabi'u balalang faqala mahada ya mahibata ami qala afala ja'altu fawqata amami kayyarahu nasu manggasa falaysa minna." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya?" Ketahuilah, karena siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Ini berarti setiap orang yang menipu, berbohong, berbuat curang, mengelabui dikatakan oleh Nabi bukanlah termasuk golongan beliau. Artinya, diancam melakukan dosa besar. Menyontak pun demikian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.